Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya Channel Video Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan mengenai perbedaan antara bias servo dengan dioda bias, lor ya. Oke, bagi yang penasaran seperti apa videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lor ya, kita lanjut ke videonya. Jadi sini saya sudah ada dua buah kit loh ya. Yang mana yang kanan ini adalah kit blameless 270. Ini untuk skematiknya dari Pak Anistardi, dan ini dia untuk pengaturan biasnya dia sudah menggunakan bias servo ya. Yang mana di sini untuk rangkaian bias servo. Nah, di sini ya ada resistor, terus ada kapasitor, ada variabel resistor atau trimpot, dan juga ada TR bias servo atau TR sensornya ya. Ini pakai BD139. Nah, lalu di sini saya juga ada kit SOCL 506, yang mana di sini dia untuk biasnya menggunakan 3 buah dioda yang dipasang secara seri ya. Jadi bias itu biasanya untuk dioda bias dipasang dari kaki basis ya. Jadi dari kaki basis TR driver, kaki basis ini itu diodanya di seri 3 biji, lalu ketemu dengan kaki basis TR yang ini gitu. Jadi istilahnya di jumper gitulah, di jumper pakai dioda 3 biji yang dipasang secara seri. Jadi secara seri itu dipasangnya secara berurutan gitu, seperti ini. Nah, di sini saya akan membahas lor ya, mengenai kelebihan dan kekurangan ataupun perbandingan antara dioda servo, bias servo dengan dioda bias gitu. Seperti apa untuk kelebihan dan juga kekurangan masing-masing ya. Nah, oke lor. Jadi di sini kita bahas dulu mengenai bias servo ini. Jadi rangkaian bias servo ini biasanya terdiri dari resistor, kapasitor, trimpot ya, dan juga ini TR-nya itu biasanya tipe positif ya. Biasanya pakai BD139 atau MCE 340 gitu. Pokoknya tipe-tipe positif lah gitu. Nah, dan di rangkaian dioda servo, di rangkaian bias servo ya, itu biasanya ada sebuah trimpot ataupun variabel resistor gitu, yang gunanya untuk setting atau untuk mengatur besarnya bias gitu, yang nanti kita akan setting. Yang mana bias itu ketika di setting semakin tinggi, maka suaranya akan semakin jernih gitu. Tapi panas yang dihasilkan dari transistor final juga akan lebih panas gitu. Dan sebaliknya, ketika di biasnya itu kecil, maka suaranya itu cenderung kurang enak, biasanya serak, terutama di nada tingginya gitu. Tapi untuk konsekuensinya yaitu TR final jadi lebih dingin karena arus yang dialirkan itu kecil di finalnya gitu. Jadi biasanya suhunya dingin tapi suaranya jelek, kurang enak lah seperti itu. Nah, dan biasanya di bias servo itu ada ada kabel ya, seperti ini. Yang mana kabel ini fungsinya itu supaya supaya si TR ini tuh dia bisa dipasang di pendingin utama gitu. Jadi ini tuh nanti dipasangnya itu di pendingin utama bersama final gitu. Jadi nanti dipasangnya itu berdampingan sama TR final. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai sensor. Jadi ketika suhu finalnya naik, maka nanti biasnya turun. Ketika suhunya transistor itu dingin, maka nanti biasnya naik gitu. Jadi nanti biasnya itu bisa optimal gitu, seperti itu. Jadi untuk kelebihannya dari bias servo itu seperti itulah, bisa lebih bisa lebih optimal, terus juga bisa lebih efisien, bisa lebih praktis gitu, bisa disetting sesuai dengan keinginan, seperti itu. Lalu kalau untuk dioda, nah ini kan dioda lor ya. Nah, dioda ini untuk kelebihannya apa? Kelebihannya yang pasti simple gitu ya.
karena kebanyakan kit-kit tokoan itu ya cuma pakai dioda seperti ini, jadi bisa dibilang lebih simpel dan juga lebih murah ya kalau dibandingkan dengan bias servo tadi. Ini lebih mudah, lebih murah gitu, karena cuma pakai 3 dioda yang dipasang secara seri gitu. Tapi untuk kekurangannya, jika kita pakai dioda seperti ini, kita nggak bisa nyeting biasnya gitu. Kita bisa nyeting biasnya dengan cara modif beberapa nilai R gitu ataupun mengurangi atau menambahkan diodanya, tapi kita harus modif gitu. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa fleksibel gitu. Terus juga dioda ini itu dia nggak bisa jadi sensor suhu untuk TR finalnya. Kalau yang tadi bias servo kan ada sensornya ya, ketika si finalnya itu panas maka biasnya turun, jadi nanti nggak panasnya itu nggak berlanjut gitu. Nah kalau yang ini itu dia nggak ada sensornya lor, jadi nggak bisa tahu. Jadi ketika misalkan kita setting biasnya 0,45 gitu, nah nanti ketika si TR finalnya panas maka nggak akan turun, biasanya tetap segitu. Dan jika terus-terusan seperti itu lama kelamaan dalam waktu yang lama, misalkan disetel berjam-jam gitu, nanti biasanya terjadi apa namanya, panas berlebih gitu, dan akhirnya nanti bisa meledak untuk si TR finalnya. Karena TR final ini juga kan dia ada batas panasnya gitu, kalau dia panasnya itu berlebihan maka akan cepat rusak gitu, akan cepat apa namanya meledak ataupun pecah seperti itu, karena ada tegangan, ada batas suhunya lah seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk kelebihannya bagus mana ya, yang pasti tetap bagus bias servo lur. Tapi untuk apa namanya, untuk penggunaan itu ya silahkan dicocokkan lagi atau disesuaikan dengan power dulur. Jadi misalkan gini, kalau powernya itu cuma buat rumahan istilahnya ya, cuma power rumahan yang nyetelnya power itu misalkan ya cuma setengah jam, cuma beberapa lagu gitu, itu nggak masalah, nggak pakai dioda servo, nggak pakai bias servo, nggak masalah. Misalkan pakai ya seperti ini saja, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan powernya itu untuk nyetelnya itu lama, terus juga untuk power hajatan lah, itu sudah wajib banget pakai bias servo seperti itu, pakai bias servo seperti ini. Karena kalau power untuk hajatan itu kan biasanya lama ya, untuk nyalanya itu lama, berjam-jam gitu. Jadi nanti si biasnya itu bisa menyesuaikan dengan suhunya seperti itu. Sedangkan kalau yang ini kan nggak ada sensornya, jadi lebih bahaya seperti itu. Tapi ya itu tergantung dulu sendiri untuk pemakaiannya seperti apa. Tapi kalau untuk rumahan, untuk skala kecil gitu, saya rasa nggak pakai bias servo nggak masalah. Tapi kalau pakai bias servo itu jauh lebih bagus dan juga lebih jos lah seperti itu. Karena emang kit, terutama kitnya dari Pak Anistardi ya, itu semuanya saya lihat-lihat sudah menggunakan bias servo semua. Sudah jarang yang menggunakan, atau enggak ada ya yang menggunakan dioda seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan dulur mau modif ya, driver seperti ini yang masih menggunakan dioda seperti ini dengan diganti pakai bias servo, itu juga bisa lur, dan caranya sangat mudah. Dulur bisa lihat video saya yang ini lur ya. Nah ini untuk apa namanya, untuk linknya saya taruh di deskripsi video. Sangat mudah banget lur, cuma membutuhkan komponen 2 resistor, 1 kapasitor, 1 trimpot, dan juga 1 TR ya, TR positif, dan juga kabel secukupnya. Nah itu sudah jadi untuk apa namanya, penambahan bias servo seperti itu. Jadi ya min plus lah lur, ataupun ada kelebihan dan kekurangannya lah. Kalau bias servo ya itu sedikit lebih rumit, tapi nggak rumit banget sih. Tapi dibandingkan dengan dioda bias ini jauh lebih simpel gitu. Kalau dioda bias ini sangat mudah, karena cuma 3 buah dioda yang dipasang secara seri dari kaki basis TR driver yang bagian plus ke kaki basis TR driver yang bagian min. Seperti itu, cukup mudah banget. Dan ya mungkin itu saja lor ya untuk video kita kali ini.
untuk perbandingan antara dioda bias dengan bias servo. Jadi itulah kurang lebih untuk perbandingannya seperti itu. Oke, terima kasih lur sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.